Yo, balik lagi dan ini di video kedua gue di Vario Rashid 168. Jadi gue bakalan ngebahas seputar persiapan gue berangkat dari Bandung ke Bali dan Lombok. Gue bakalan spill semua prepare gue seperti apa. Jadi kalian pantangin terus dan kalian juga tonton terus dari awal sampai akhir. Nanti gue ceritain semuanya, oke? Oke, dan gue juga bakalan ngebahas nih seputar tips mengenai touring jauh tuh persiapannya seperti apa. Dan itu sering banget ya orang menyepelekan persiapannya seperti apa nih. Ada satu tip rahasia yang harus gue spill dan supaya semua orang tuh tahu kayak gimana prepare-nya, terus di jalannya seperti apa. Nanti gue bakalan jelasin. Ada satu tip banget yang perlu banget kalian pakai ketika kalian berkendara jauh banget. Karena menurut gue itu buat tubuh kita juga sih sebenarnya. Dan gua tuh trip kemarin tuh kan rencananya sih sebenarnya bertepatan bentrok banget sama event anak-anak kayak Asel, Kata, karena ngadain reading party itu sekitar tanggal 17 dan gua tuh berangkat di tanggal 15-an malam. Jadi gua tuh sempat dulu dari rumah prepare terus ke bengkel nukerin motor karena gua kan bawa motor yang Ninja, terus gua ngumpul ke kopdaran anak-anak untuk brief di tanggal 17 hari Minggu. Dan kebetulan juga gue disambut kayak pamitan lah kasarnya gitu, pamitan sama anak-anak, terus berangkatlah dari daerah Setiabudi. Nanti gue bakalan spill videonya itu ya. Berangkat dari Setiabudi terus gue lanjut lewat ke Dago, ke bawah Soekarno Hatta, terus masuklah ke Cibiru, Jatinangor, Sumedang. Jadi gue tuh lewat Pantura jalannya tuh. Dan gue tuh berangkat ke Bali tuh asalnya rencananya tuh banyak kan ya, dari jauh-jauh hari gue udah selalu bilang sama anak-anak, lu tuh harus prepare karena menurut gue tuh perjalanannya jauh. Dan kenapa gue bawel banget untuk ngasih tahu prepare, karena sebelumnya gue pernah berangkat ke Bali dari Bandung itu satu motor berdua. Dan saran gue sih, kalau misalkan lu touring jauh itu jangan sampai boncengan. Kenapa gue nyaranin jangan boncengan? Karena gue ngerasain banget ketika pas pertama gue ke Bali pakai NMAX tuh, sangat beban banget kalau berdua. Yang pertama ban belakang pasti cepet habis karena nahan beban di belakang lumayan berat. Terus pegel juga dan motor bakalan lebih berat gitu. Dan gue tuh berangkat 3 orang jadinya dari Bandung ke Bali tuh. Dan banyak banget keluh kesah dari 3 orang ini karena yang satu motornya speknya udah bore up, yang satu ranking prepare-nya nggak ada banget, malah prepare ke loop. Sebenarnya kalau pribadi gue dari untuk perjalanan jauh itu jangan memperhatikan loop dulu. Dari yang pertama harus merhatiin mesinnya, terus kendalanya seperti apa dan rutenya seperti apa tuh kita harus tahu gitu. Kali ini tuh gue sebenarnya mau ngebahas lebih ke persiapan fisik ya, karena menurut gue tuh Bandung Bali tuh sangat jauh banget. Jadi gue harus nyiapin fisik gue seperti apa dan so kenapa gue rela banget nyiapin dana untuk badan gue, karena sebelumnya gue kan balik kerja terus tidur sebentar juga, makanya gue ngasih satu ini nih satu rahasia yang menurut gue bakalan ngejaga banget buat badan kita dan fit. Itu sih saran dari gue. Nanti gue bakalan spill semuanya, oke? Dan so jadi gue juga bakalan ngebahas juga persiapan motor gue seperti apa, terus motor-motor teman gue seperti apa. Nanti gue bakalan bahas videonya di video yang lain lagi gitu, oke? So jadi sampai ketemu lagi di channel di video yang lainnya. Dan gue sekarang mau fokus dulu ngebahas seputar kesiapan badan saat kita mau berangkat ke Bali pakai motor, oke? Karena gue punya satu rahasia yang kalian kadang dianggap sepele, itu menurut gue penting banget. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas 3 tip yang penting banget menurut gue. Yang pertama itu kita harus ngejaga pola makan kita. Kenapa kita harus ngejaga pola makan? Kita harus makan sebelum berangkat yang pasti biar badannya fit. Dan yang kedua itu kita harus tidur teratur juga, karena perjalanan itu jauh banget. Dan yang ketiga itu rahasia banget, jadi kalian harus nonton biar tahu itu seperti apa persiapan gue sebelum berangkat ke Bali. Dan menurut gue tuh jauh banget karena sebelumnya gue pernah ngerasain banget berangkat ke Bali itu sendiri satu motor gitu maksud gue, tapi gue bonceng sama temen gue. Nanti gue bakalan spill video pertama gue tuh ketika gue ngebonceng temen gue juga ada, nanti gue bakalan spill ya. Dan banyak banget lah di video selanjutnya gue bakalan ngebahas juga kayak perjalanannya itu seperti apa. Nanti ada di video kedua gue ya. Jadi kita fokus dulu di prepare-nya
Farel atau prepare teman-teman gue, nanti gue bakalan spill dulu, oke? Nah, dan untuk makan ya, itu tuh dari beberapa hari sebelumnya harus benar-benar menjaga banget pola makan kita, dan diusahain jangan makan yang pedas-pedas atau apa. Diusahakan tuh kita harus makan yang sehat lah, karena untuk daya tahan tubuh kita juga sangat berpengaruh banget untuk perjalanan jauh. Jadi 2 hari sebelum pemberangkatan tuh kita harus teratur banget kayak makan. Dibiasakan kalau yang makan pagi ya harus makan pagi, siang, atau malam. Dan kalau kita diet, usahakan jangan dulu diet deh sebelum kita perjalanan jauh. Mendingan banyakin makan karena kita butuh stamina yang kuat banget gitu. Kayak olahraga gitu, misalkan prepare lah kayak sit up, push up, itu sangat penting banget karena ini tangan biar nggak kaget. Karena kita kan kalau bawa motor jauh pasti pegel banget. Karena gua aja yang sering latihan gitu main motor ngerasa pegel banget. Nah, untuk yang kedua itu kita tuh harus menjaga pola tidur kita. Dan diusahakan kalian jangan begadang lah, paling telat tuh jam 11 karena biar badan kita tuh fit gitu. Kalau misalkan kita istirahat cukup, insya Allah ya badan kita bakalan fit. Terus dalam perjalanan tuh nggak akan mungkin kayak aduh gak akan kayak gitu sih. Dan kalau saran sih dari gue pribadi, ya namanya manusia ada ngantuk, mungkin kalau misalkan kita lagi dalam perjalanan tuh nggak usah misalkan maksain banget gitu pengen ngejar temen gue, karena temen gue ini misalkan full istirahatnya. Kalau belum full itu diusahain tidur aja dulu gitu di perjalanan. Nah, dan gimana ya, ada satu tip yang bakalan gue beberkan di sini nih biar kalian semua tahu. Itu tuh menurut gue jangan nganggap sepele, karena gue mempersiapkannya itu emang penting banget. Terus gue harus membeberkan semuanya karena orang-orang tuh kalau misalkan touring ada yang pakai caranya dan ada enggak. Kalau pribadi gue pakai karena menurut gue penting banget dan sangat berpengaruh banget. Jadi gue bakalan beberin semua di sini ya biar kalian tahu tip dan rahasianya touring jauh seperti apa, oke? Nah, jadi kalian pada penasaran kan? Nah, jadi rahasianya itu sebenarnya gue diinfus vitamin karena biar nggak cepet drop. Dan kenapa gue infus vitamin? Karena gue ngejar perjalanan ke Bali supaya cepet sampai dan nggak banyak istirahat. Makanya gue bilang dari yang sebelumnya gue bilang tuh karena kita harus menjaga pola makan, tidur karena supaya fit dalam perjalanan. Nah, satu rahasia yang gue spill tuh yang terakhir tuh kita diinfus vitamin gitu supaya kuat dalam perjalanan. Itu sih tipsnya yang paling penting banget dan kadang orang suka nganggap remeh dan sepele, itu menurut gue penting banget. Jadi gue beberkan di sini rahasia gue kenapa ke Bali pakai motor kuat, itulah rahasianya gitu bro. Nah, di sini tuh untuk masalah infus vitamin tuh kita nggak bisa sembarangan main tojos kan orang Sunda ngomongnya di tojos dah habis orang Sunda. Nggak bisa sembarangan, tapi itu harus dilakukan oleh ahlinya atau oleh dokter ya. Kalau misalkan gue pribadi punya dokter yang sering datang ke tempat gue karena itu udah dari dulu ya. Terus kalau misalkan kalian nggak punya dokter, bisa datang ke klinik terdekat dekat rumah kalian atau ke rumah sakit, bisa itu infus aja, tinggal bilang infus vitamin supaya lebih fit gitu. Sebenarnya aduh gimana ya, gue tuh mau speak up masalah infusan atau jarum karena gimana ya, gue tuh ngerasa dari kecil sampai sekarang gue selalu takut jarum suntik. Jujur, jarum suntik atau itu infus, gue ketika gue misalkan kayak kemarin nih sempat pas mau dimasukin, sampai gue bilang ke dokter, dok, namanya kan dokternya dokter Idu ya, Pak Idu, gue sering panggilnya Pak Idu, gimana dong, ini gue kan takut banget sama infusan atau jarum, ada solusi nggak? Sebenarnya gue ngomong di sini tuh malu banget anjir. Kenapa malu? Karena tuh pas ketika gue diinfus tuh pakai infusan buat anak bayi sebenarnya yang lentur banget, ukuran apoketnya 24 kalau nggak salah apa yang dibilang. Karena gue tuh takut beneran, takut banget diinfus. Tapi ternyata pas si jarumnya udah masuk ke sini sama aja sih rasanya, nggak terlalu sakit juga, dan yang tadinya takut jadi berani. Itu baru pakai infusan buat anak kecil ya. Kalau misalkan pakai infusan gede kayaknya gue up deh. Soalnya takut banget dan nggak ada bekasnya. Gue kemarin diinfus di sini sih, di bagian urat sini. Gak ada bekasnya kok, aman aja. Soalnya kecil jarumnya gitu. Jadi gue tuh diinfus sekitar 1 labu. Terus si pipetnya kayak buat putarannya agak lambatin karena kan jarum bawahnya buat bayi jadi kecil, nggak bisa cepet. Makanya gue sempet ya itu tempel di tembok kamar gue. Nanti gue bakal spill videonya. Ditempel di tembok karena itu sekitar makan waktu sekitar 20 menitan lebih lah. Karena emang si jarum bawahnya kan kecil, jadi nggak bisa dicepetin banget gitu. Kalau misalkan jarumnya pakai yang buat dewasa sih nggak apa-apa, karena berhubung gue pribadi takut banget sama jarum suntik. Bahkan gue kemarin sempet
tadinya gue gak mau vaksin, tapi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Jadi gue sempat divaksin juga, masih agak gini-gini sih, agak takut. Makanya itu tuh penting banget ya, kalau misalkan ya kepaksa gue juga, tapi emang harus banget karena supaya badan kita fit sih sebenarnya gitu. Nah, jadi tuh perjalanan dari Bandung ke Cirebon aja menurut gue lumayan jauh banget. Dan masalahnya, yang jadi masalah banget nih, wah ada sih menurut gue ini sedih banget kalau gue ceritain. Gue pertama berangkat aja dari kosan udah hujan loh. Terus dan udah gitu kita nyampe ke kopdaran anak-anak yang lagi meeting reading party, karena gue pamitan juga dan sambutan meriah juga dari anak-anak, karena di situ posisinya ada Katak Bijar, Asel, beberapa influencer lain dan tiktokers lain juga ada di situ. Itu tuh menurut gue perjalanan jauh banget. Dari gue OTW aja dari Cibiru sampai Cirebon itu udah hujan, tapi belum basah kuyup. Pas gue nyampe Cirebon udah luar basah. Gue nggak pakai jas hujan, serius. Itu posisinya malam sekitar jam 2-an ya, udah nyampe Cirebon. Gue bablas terus sampai Tegal, Cirebon, terus Pantura, Panyuk itu sampai pagi hujan. Dan akhirnya gue ngebreak karena di Tegal motor temen gue meledak gitu. Makanya gue sempet, tapi badan gue masih fit itu. Posisinya itu gue nyampe Tegal tuh jam setengah 6 deh. Gue setengah 6 nyetep motor karena motor temen gue yang erek ini meledak. Gue step sampai nemu bengkel. Dan akhirnya gue istirahat di bengkel, tapi gue nggak tidur, masih diem gitu karena masih fit. Ya itulah akibat gue diinfus, jadi ngerasa kayak masih fit. Serius nih, celana ini yang gue pakai ke Bali tuh basah semua, sepatu basah. Sampai gue perjalanan lagi lanjut itu sepatu dari basah jadi kering. Gue jaket double juga basah gitu. Makanya tapi gue masih fit aja, sehat-sehat aja. Teman-teman gue juga di jalan nggak ada yang sakit atau apapun. Itu sih paling kalau flu nih. Pas udah mau nyampe pelabuhan mungkin karena si infusnya udah habis ya reaksinya. Dan itu guys, jadi 3 trik salah tuh tapi itu adalah 3 tips buat menjaga saat kita touring jauh. Yang pertama dari kita pola makan dan pola tidur teratur, dan itu satu rahasia yang tadi gue spill. Jadi lu bisa pakai cara itu untuk perjalanan jauh, karena gue sendiri yang merasakan dan temen gue juga semua ada pakai infusan itu. Jadi kalau diinfus insya Allah kita bakalan kuat sih, gitu aja. Oke, nah guys, jadi itu pendapat dari gue. Nah, gue pengen kalian komen dong di bawah, menurut lu pribadi setuju atau enggak sih cara yang gue pakai itu. Kalau misalkan setuju komen, atau enggak setuju juga komen. Gue perlu saran dari kalian gimana gitu. Nah, jadi itu ya sedikit pembahasan. Nah, gue juga minta ke kalian bantu juga share atau apa ke teman-teman kalian, jadi biar gue makin semangat bikin video-video yang selanjutnya gitu, karena ini kan masih perdana video gue, jadi gue butuh semangat dari kalian semua gitu. Intinya kalian share ke teman-teman kalian, terus kasih tahu, atau kalian ada saran apapun kalian boleh komen di bawah, oke? Nah, jadi buat teman-teman semua, kalian jangan lupa gitu di like and comment and subscribe dan share juga ke teman-teman kalian, dan di like sih yang pentingnya, oke? And so jadi segitu cerita dari gue. Kita lanjut ke video part 2-nya nanti untuk perjalanan. Gue bakalan spill semua, oke? Bye!